Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, balik lagi di YouTube channel Blog F bersama aku Ella. Pada malam hari ini, aku akan kembali membawakan kisah horor untuk kalian semua. Sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe, serta bunyikan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel aku ya guys. Tanpa lama-lama, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Teman-teman, kalau kalian tinggal di kampung atau sebuah perumahan yang masih aktif melakukan yang namanya ronda malam, pasti kalian sudah tidak asing lagi dengan yang namanya pos ronda ya guys. Biasanya tempat itu menjadi lokasi berkumpulnya para warga. Minum kopi, mengobrol, atau sekedar mengusir rasa kantuk saat berjaga ya. Namun ada satu pos, yaitu pos ronda di sebuah kampung yang sampai sekarang masih menjadi bahan cerita bagi warga setempat di sana ya guys. Bukan karena pernah terjadi kejahatan, bukan karena pernah terjadi keributan, melainkan karena sesuatu yang sering muncul menjelang pukul 3 dini hari. Sesuatu yang tidak pernah berhasil dijelaskan secara logika. Kisah ini dialami oleh seorang pemuda bernama Fajar. Kita panggil aja Fajar. Dan nama ini sudah kita samarkan untuk mengantisipasi bila ada kejadian yang tidak diinginkan, ya. Nah, dan kejadian ini membuatnya tidak pernah lagi yang namanya mau ronda sendirian. Nah, jadi kejadiannya ini pasti Fajar ini ronda sendirian ya guys. Saat itu Fajar berusia masih 23 tahun. Ia baru saja lulus kuliah dan sedang menunggu panggilan kerja. Karena sering berada di rumah, ia pun kerap kali ikut ronda malam bersama para warga setempat. Di kampungnya terdapat sebuah pos ronda sederhana yang berada di ujung jalan, tepat di dekat kebun karet yang cukup luas. Pada siang hari, tempat itu terlihat biasa saja. Namun saat malam telah tiba, suasananya pun mulai berubah. Terutama ketika larut malam, kabut mulai turun dari arah kebun. Saat itu Fajar masih berusia 23 tahun guys. Ia baru saja lulus kuliah dan sedang menunggu panggilan kerja. Karena sering berada di rumah, ia pun kerap kali ikut ronda, yaitu ikut ronda malam bersama para warga setempat. Di kampungnya terdapat sebuah pos ronda sederhana yang berada di ujung jalan guys, tepat di dekat kebun karet yang cukup luas. Pada siang hari, tempat itu terlihat cukup biasa atau terlihat biasa saja lah. Namun saat malam telah tiba, suasananya pun mulai berubah, terutama ketika kabut turun dari arah kebun. Meski begitu, Fajar tidak pernah merasakan yang namanya rasa takut. Baginya, cerita-cerita mistis yang beredar hanyalah bumbu obrolan para orang tua sampai suatu malam, malam itu hanya ada 3 orang yang berjaga, yaitu ada si Fajar, Pak Darto, dan Bang Udin. Awalnya mereka mengobrol seperti biasa, ya seperti saat malam-malam sebelumnya mereka berjaga, membahas pekerjaan, keluarga, dan sepak bola. Namun sekitar pukul 1 dini hari, Pak Darto dan Bang Udin mendapatkan kabar bahwa ada salah satu warga yang sakit dan harus segera dibawa ke klinik. Mereka pun pergi sementara. Fajar tetap memilih untuk tetap menjaga di pos ronda sendirian. Jadi yang memutuskan untuk membantu salah satu warga yang sakit tadi yaitu Pak Darto dan Bang Udin ya guys. Nah, awalnya tidak ada masalah sama sekali. Fajar pun duduk sambil memainkan ponselnya, sesekali menyeruput kopi yang mulai dingin.
Sampai sekitar pukul 2:40 dini hari, ia mendengar suara langkah kaki dari arah kebun. Guys, garis bawah. Fajar mengangkat kepalanya dan dari kejauhan terlihatlah seseorang berjalan menuju ke arah pos ronda, yaitu tepat di mana posisi Fajar pada saat itu. Karena kondisinya yang gelap, wajahnya tidak terlihat jelas, guys. Namun orang itu mengenakan jaket hitam dan topi. Saat tiba di pos ronda, sosok tersebut pun duduk tepat di hadapannya si Fajar, guys. Anehnya, ia tidak mengucapkan salam. Biasanya tuh yang datang-datang tuh ya, "Hey bro," atau kayak "Assalamualaikum," atau apa gitu sih, ada lah basa-basinya. Ini nggak ada sama sekali. Jadi kayak duduk, dia diam aja, diam. Tidak berbicara, tidak melakukan apapun, hanya duduk diam sambil menundukkan kepalanya. Tapi kenapa ya? Rata-rata hantunya tuh diam dan menundukkan kepala. Kenapa ya? Nah, Fajar pun sempat berpikir mungkin itu warga kampung lain yang main ke kampung si Fajar itu. Namun ada sesuatu yang membuatnya atau membuat si Fajar ini merasa tidak nyaman, guys. Orang itu tidak mengeluarkan suara sedikit pun, bahkan suara nafasnya pun tidak terdengar. Apalagi kalau laki-laki atau bapak-bapak ya, sih kalau nafas terdengar kayak gimana ya, kayak kedengaran serak-serak, kayak gimana ya? Pokoknya kayak kedengaran gitu ya suara nafasnya guys ya, umumnya. Tapi ya pasti ada lah yang nggak terlalu terdengar gitu ya. Untuk mencairkan suasana pun Fajar mencoba untuk menyapa duluan nih guys. "Malam Pak," kata Fajar kan. Tapi tidak ada jawaban dari laki-laki tersebut. Fajar pun kembali berbicara. "Bapak ronda juga ya?" Masih diam. 5 menit pun berlalu. 10 menit berlalu, orang itu tetap duduk tanpa bergerak sedikit pun. Saat itulah, bulu kuduk si Fajar pun mulai berdiri. Karena Fajar menyadari satu hal. Sejak tadi orang itu tidak pernah mengubah posisi tubuhnya sedikit pun. Jadi ya tetap dalam posisi duduk dan menunduk itu aja guys. Oh, aku juga jujur ya, saya langsung kabur. Bayangin aja sendirian malam-malam, udah jam segitu lagi, terus nih orang misterius banget lagi, ya kan? Cari aman gitu ya guys. Tak lama kemudian, angin pun berhembus dengan cukup kencang. Lampu pos ronda pun berkedip beberapa kali karena terkena angin. Dan tanpa sengaja, Fajar pun melihat ke bawah meja. Saat itulah, jantungnya hampir copot. Hampir berhenti gitu ya guys. Karena kaki orang yang duduk di depannya tidak menyentuh tanah. Kayak gitu udah fix, apalagi kalau bukan setan. Melayang beberapa sentimeter di atas lantai. Tubuh Fajar pun sontak langsung membeku. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa matanya tadi salah lihat. Namun ketika menatap lagi dan mengulang lagi, dia melihat lagi ke bawah meja. Kaki itu masih dalam posisi melayang. Dengan perlahan pun Fajar mengangkat pandangannya ke arah wajah sosok tersebut. Awalnya kepala sosok itu masih dalam posisi awalnya, yaitu tertunduk. Namun perlahan-lahan, sangat perlahan, kepalanya pun mulai terangkat guys. Sedikit demi sedikit, sampai wajahnya mulai terlihat jelas di bawah cahaya lampu. Kulitnya terlihat pucat, matanya hitam pekat, dan senyumnya terbentuk atau berbentuk terlalu lebar. Lebar sampai hampir menyentuh kedua telinganya. Kayak coba ya. Sebenarnya panjang apa bayangin aja. Fajar pun tidak bisa bergerak dari posisinya. Tubuhnya seperti kehilangan kendali atau kehilangan tenaga pada dirinya sendiri. Lalu sosok itu pun berbicara. Berbicara dengan suaranya yang sangat pelan. "Ada kopi?" Suara itu terdengar aneh, seolah berasal dari tempat yang sangat jauh. Dan sebelum Fajar sempat menjawab,
lampu pos ronda pun padam. Gelap gulita, guys. Beberapa detik kemudian lampu pun kembali menyala. Pak Darto dan Bang Udin ternyata sudah berdiri di depan pos ronda. Mereka baru saja kembali dari klinik. Fajar pun langsung melihat ke kursi di hadapannya. Ternyata kosong, tidak ada siapa-siapa. Akhirnya pun karena kebingungan, Bang Udin dan Pak Darto pun menanyakan suatu hal. Kenapa? Maksudnya ya tanya ke Fajar kayak, kenapa Jar? Kayak, kok pucat banget kamu katanya. Habis itu kata si Fajar, enggak. Kenapa? Katanya Pak Darto kan. Ngomong nanti gitu. Kamu habis ngedemit ya? Katanya Pak Darto kan. Tanpa punya pilihan lain, akhirnya si Fajar pun menceritakan semua kejadian yang baru saja dia alami pada malam itu ke Bang Udin dan Pak Darto. Setelah mendengar ceritanya si Fajar ini, wajah Pak Darto langsung pucat. Menurut warga lama, puluhan tahun yang lalu, ini katanya Pak Darto ya, ini ngomong ke si Fajar itu ya. Puluhan tahun yang lalu ada seorang peronda yang meninggal mendadak saat bertugas di sekitar kebun tersebut, yaitu kebun di dekat pos jaga itu ya guys. Sejak saat itu beberapa warga mengaku pernah melihat sosok pria berpeci datang ke pos ronda menjelang pukul 3 pagi. Duduk diam, tidak berbicara, dan kadang meminta segelas atau secangkir kopi gitu. Seolah ia masih menjalankan tugasnya yaitu ronda malam. Sampai sekarang, jika kalian melewati pos ronda itu menjelang pukul 3 dini hari, katanya Fajar, kadang terlihat secangkir kopi di atas meja, masih hangat, padahal tidak ada seorang pun yang sedang berjaga malam itu. Nah, itu dia guys kisah horor dari Fajar. Semoga kisah horornya bisa bikin kita semua merinding bareng-bareng ya guys. Dan kalau kalian punya pengalaman kisah horor yang mau kalian share ke aku dan aku bawakan di channel YouTube aku, bisa kalian kirimkan di alamat email yang ada di deskripsi video ini ya guys. Selamat mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next video. Bye.